Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan sebuah tragedi yang terjadi sekitar tahun 90-an. Dan dari tragedi ini menimbulkan adanya sebuah kisah horor di tempat itu. So, buat kalian yang penasaran apa, silahkan tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya yang akan saya upload. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih. Langsung saja. Jadi, ada sebuah rumah tua di Kampung Belang, Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, yang sangat horor karena sudah lama tidak dihuni. Tempat itu menjadi buah bibir masyarakat, dibicarakan dengan cerita-cerita yang amat menyeramkan. Uci, warga yang tinggal tidak jauh dari rumah berhantu itu, menceritakan memang sempat ada tragedi berdarah di sana. Hingga saat ini warga setempat menyebut rumah tersebut sebagai rumah hantu Mama Anjas, karena anak pertama keluarga itu bernama Anjas. Kisah sekitar tahun 90-an terjadi sebuah insiden di rumah tersebut. Sang pemilik rumah yakni Abdullah menyembelih istrinya yang bernama Reni. Wow, tepat di tiang utama rumah mereka. Menurut Uci, Reni merupakan seorang pendatang yang tidak diketahui asal-usulnya dia berasal dari mana. Sedangkan suaminya Abdullah, atau sering dipanggil Pak Dullah, diketahui bekerja sebagai staf tata usaha di salah satu sekolah yang tidak jauh dari kediamannya. Penduduk di tempat yang kenalnya Pak Dullah ini pria yang tenang serta pendiam, dan istrinya Reni dipandang wanita berparas cantik dengan rambut panjang yang seandainya terurai, rambutnya dapat menyentuh betisnya. Reni yaitu wanita yang cerewet, serta menurut berita yang berembus, ia suka bergunjing, bahkan juga suaminya tidak lewat dari tujuan penggunjingannya. Ia kerap kali membuka aib keluarganya sendiri, serta menceritakan kekurangan-kekurangan suaminya. Seiring bersamanya waktu, berita itu sampai ke telinga Pak Dullah sehingga membuat frustasi serta emosinya tidak terkontrol lagi. Kata Uci, si Dullah ini memiliki penyakit masalah saraf. Tidak ada yang mengetahui sejauh beberapa beban batin yang dipikul Pak Dullah. Maka dalam suatu hari dia tega menghabisi nyawa istrinya sendiri, walaupun sebenarnya mereka sudah diberi 4 orang anak. Uci mengatakan kala itu jam 8 pagi mendadak penduduk bersama-sama ke tujuan rumah Mama Anjas. Di teras rumah panggung itu tampak Dullah tengah duduk sembari mengayun-ayunkan parang yang udah berlumuran darah. Beberapa orang yang berkumpul di halaman tempat tinggalnya cuma dapat melotot terkejut. Semua mata tertuju pada kolong rumah pas di tiang tengah rumah Mama Anjas, di mana darah berwarna merah kehitaman mengalir membanjiri tiang sampai menetes-netes ke tanah. Dan setelah beberapa menit, si Pak Dullah ini berteriak ke orang-orang yang melihat, "Sampulo konai konne, sampulo tongko kubuno," yang mempunyai arti siapa saja yang berani naik, karenanya semua bakal dibunuh juga. Artinya 10 orang mungkin yang naik, dia akan dibunuh juga. Usai kejadian itu, polisi datang menangkap si Pak Dullah. Sembari polisi ini memberikan pertanyaan, "Pak Dullah, itu siapa kita potong barusan?" Ia menjawab, "Kambing." Mungkin karena orang Sarap ya. Ia berbicara, nampaknya ia dalam situasi tidak sadar. Sesudah itu ia menangis-nangis memeluk mayat istrinya. Seusai peristiwa ironis itu, rumah itu sempat kosong tidak berpenghuni. Kata Uci, sampai sekarang ini penduduk yang masih tinggal di sekitar rumah Mama Anjas masih kerap kali merasakan aura mistis setiap waktu melewati rumah itu. Bahkan ada yang memberikan kesaksian
kalau mereka kerap kali mendengar beberapa suara seperti orang yang tengah membersihkan halaman, terdengar juga nada orang yang menyapu maupun menggeser-geser meja serta bangku di rumah yang tidak berpenghuni itu. Nah, itu dia cerita tragedi yang terjadi di Bantaeng ini. Sampai di sini dulu cerita untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton, dan juga jangan lupa like kemudian subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.